Selamat datang di podcast Klinik Hukum kerjasama dengan Liga Indonesia My ID. Para audiens, kami Klinik Hukum DF bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menyelenggarakan satu kerjasama dalam bentuk kegiatan, yaitu bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai negeri. Nah, bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai negeri ini bisa kita selenggarakan disebabkan karena sentuhan-sentuhan ASN itu tidak hanya dalam konteks koridor hukum secara spesifik, tapi juga dalam bidang-bidang yang secara luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Klinik Hukum DF sudah menyelenggarakan kegiatan BIMTEK di hari yang kedua, dan sekarang bersama-sama saya ada Ibu Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Banjar, juga ada Ibu narasumber Ibu Dr. Hajah Rahmida Erliani. Dari keseluruhan pemaparan BIMTEK hari ini, yang paling sangat menarik adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai hukum perkawinan. Nah, ini menarik, kenapa? Karena hukum perkawinan ini juga sangat melekat dengan bagaimana operasionalisasi PNS dan ASN untuk mengetahui seluk-beluk tentang aspek hukum perkawinan tentunya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin meminta selayang pandang dari beberapa stakeholder kita, yaitu Ibu Asisten selaku pemangku kepentingan, dan yang kebetulan beliau meminta kami sebagai pihak ketiga untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis ini. Baik, Ibu Asisten, mohon selayang pandangnya terkait kegiatan bimbingan teknis kita hari ini. Gimana, Bu? Oke, makasih Pak. Jadi terkait dengan kegiatan bimbingan teknis yang sudah dilaksanakan di hari kedua dan besok yang terakhir, tentunya kita memang berharap bahwa dari beberapa kegiatan BIMTEK ini, harapan kita adalah untuk peningkatan wawasan ASN kita, khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, yang tentunya memang dari materi yang telah disampaikan ini sangat berkaitan langsung dengan keberadaan ASN sebagai abdi pemerintah. Dan kaitannya dengan keberadaan ASN ini sendiri, tentunya karena kita sudah ada rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan tugas-tugas kita dan kewajiban sebagai ASN. Tentunya dari beberapa materi yang disampaikan dan yang tadi juga menyangkut masalah perkawinan, ini memang sangat berkait langsung dengan perilaku dari ASN kita sendiri, karena ini tentunya banyak hal yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk pemenuhan kewajiban terhadap penyampaian pelaporan pada saat kita melakukan perkawinan maupun juga perceraian. Dan tidak menutup kemungkinan banyak ASN kita, karena kan ASN ini kan setiap tahunnya kan ada yang baru di PNS, yang mana mereka juga perlu untuk diberikan wawasan pengetahuan terkait dengan kewajiban-kewajiban terkait masalah perkawinan ini. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah, meminimalkan terjadinya pelanggaran yang berujung pada kejatuhan hukuman disiplin kepada ASN. Dan selain itu juga tadi kalau tidak salah juga ada materi terkait masalah pengelolaan BMD. Harapan kami juga tentunya BMD ini karena sangat berkait langsung dengan kewajiban kita untuk penyampaian pelaporan keuangan akhir tahun dan dalam rangka tertib administrasi untuk pengelolaan BMD. Harapan kita melalui kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada ASN, khususnya yang ada di sekretariat daerah kita pada hari ini, bisa lebih tertib nanti dalam pengelolaan aset ke depannya. Jadi kami memandang bahwa kegiatan yang dilaksanakan mulai kerjasama dengan Klinik Hukum ini sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa teruslah kita laksanakan kerjasamanya. Nah, itu selayang pandang dari Ibu. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita juga bisa bekerja sama lagi dengan Pemkab Banjar. Dan yang menarik adalah bagaimana perspektif narasumbernya
Ibu, kebetulan ada pakarnya yang kami undang, kami hadirkan hari ini. Setelah berinteraksi tadi, banyak pertanyaan dari dari peserta. Nah, untuk itu kami minta bagaimana Bu harapan dan kemudian tanggapannya dalam pelaksanaan BIMTEK kali ini. Silakan Ibu Rahmida. Baik, terima kasih Pak Dadi. Ini saya selaku salah satu narasumber dalam acara ini sangat berbangga ya diberikan kesempatan juga untuk ambil bagian memberikan materi pada kesempatan hari ini. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada panitia Klinik Hukum dari Pak Manadi dan pemerintah Kabupaten Banjar gitu ya yang telah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk mengisi acara ini. Saya melihat ini tadi suatu acara yang cukup baik gitu ya untuk memberikan wawasan kepada para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar tentunya. Nah, dalam pelaksanaan tadi juga sangat menarik karena antusias dan pertanyaan perhatian para peserta menyimak apa yang kita sampaikan ini cukup tinggi ya, cukup bagus gitu. Beberapa pertanyaan juga cukup menarik. Dan kenapa saya rasa hukum perkawinan sangat terkait tadi dikatakan Bu Sekretaris juga ini sangat terkait dengan eksistensi para ASN kita gitu ya. Karena memang tadi ada hal-hal yang perlu mereka ketahui sebagai wawasan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Ada hal-hal berkaitan dengan hukum perkawinan terutama persoalan perceraian, poligami. Ini berkaitan dengan izin-izin yang tadi tentu harus dipahami dan diketahui mereka semua Pak Dadi. Dalam hal ini kata Ibu tadi juga ini menghindarkan mereka nanti terkena sanksi disiplin gitu. Karena sebagai pegawai. Jadi saya antusias dan cukup berbangga dan apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Demikian Pak Dadi. Baik, itu tadi bincang singkat kami dengan pemangku stakeholder dari Klinik Hukum DF, dan kita sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa bekerja sama lagi ke depan dan ini bisa bermanfaat untuk para aparatur sipil negara mengenai pengetahuan tentang teknis hukum dan kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini adalah sebuah sinergi yang cukup baik antara Pemda Kabupaten Banjar dengan klinik hukum yang dipimpin oleh Pak Dadi, dan saya sangat kagum, bangga dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilanjutkan karena menurut penilaian saya ini sangat bermanfaat dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional. Sehingga untuk mewujudkan ASN yang profesional, ASN itu harus dilatih, dididik, dilakukan bimbingan secara terus-menerus. Hanya dengan ASN yang profesional yang bisa mewujudkan program-program pemerintah, terutama pembangunan jangka menengah, bahkan pembangunan jangka panjang. Sehingga program pemerintah di tahun 2040 kita menjadi negara maju itu bisa terwujud. Sekali lagi saya ulangi, terwujudnya negara maju 2040 itu adalah dengan ASN yang profesional. Tadi Pak Presiden Jokowi sudah memberikan nilai dasar agar ASN itu selalu bersemboyan dengan berakhlak. Demikian komentar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini selaku ketua pelaksana panitia bimbingan teknis di ruang lingkup ASN yang bekerja sama dengan klinik hukum dan pemerintah Kabupaten Banjar. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam 3 kegiatan dalam waktunya 3 hari. Kemudian dengan tema yang pertama adalah public relation dan public speaking. Yang kedua adalah nilai-nilai ASN. Yang ketiga adalah pengelolaan aset pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas ASN di ruang lingkup pemerintahan itu sendiri dalam
menghadapi perkembangan zaman dan masyarakat hari ini. Kemudian pesertanya adalah para aparatur negara sipil atau ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, hari ini kami lembaga klinik hukum menyelenggarakan suatu kegiatan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan ini tentunya adalah bagian dari program klinik hukum DF kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yang di mana klinik hukum sebagai suatu lembaga merupakan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini. Kebetulan pendidikan dan pelatihan ini adalah pendidikan pelatihan peningkatan kapasitas negara, kapasitas pegawai negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, alhamdulillah kami klinik hukum DF memiliki kompetensi untuk mengeluarkan sertifikat-sertifikat kepada para peserta ASN dalam hal BIMTEK ini, dalam hal bimbingan teknis ini. Dan mengenai kegiatan bimbingan teknis, kami memiliki organ kepanitiaan yang nanti kepanitiaan itu sebagai instrumen pelaksana dari kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, peningkatan kapasitas pegawai negeri ini sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan, klinik hukum tidak hanya mencakup ASN, tapi juga bisa mencakup dalam skop instansi pemerintahan, perusahaan, dan swasta tentunya. Nah, apabila ingin bermitra dengan kami, boleh dipersilahkan menghubungi lembaga kami, Klinik Hukum DF.